Jadi kawan-kawan, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa ada beberapa versi ijazah Jokowi yang sudah keluar dan sudah kita dapatkan juga, yaitu mulai dari KPU Solo 1, KPU DKI 2, KPU Pusat 3, Dian Sandi 4, Bareskrim Mabes Polri tanggal 22 Mei 5, dan terakhir di gelar perkara 6. Jadi ada 6 versi. Nah, 6 versi itu kita meyakini itu tidak sama, beda. Entah 1 atau 2 yang jelas beda. Karena itu kalau ada 1 saja beda, berarti ada yang nggak benar, ya kan? Tidak mungkin kemudian dua-duanya asli. Yang ada adalah dua-duanya palsu, pasti begitu ya. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Bang Pak, Alfred, silakan. Terima kasih. Ini menarik ya. Saya ikut gelar 2 kali. tengah. Saya ikut gelar 2 kali, baik itu gelar yang pertama maupun kedua. Jadi teman-teman ini rata-rata 6 jam ya, saya 12 jam. Jadi saya tahu dua-duanya, ya kan? Dan kami terlibat di situ. Yang jelas di dalam gelar itu, Direktur Reskrimum waktu itu memerintahkan, ingat ya, memerintahkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan saksi adecat maupun ahli adecat. Saksi yang meringankan maupun ahli yang meringankan. Tapi faktanya tidak dilakukan. 2 hari setelah itu malah diumumkan keputusan gelar, maka mereka ini tetap tersangka. Nah ini kan banyak ya, ini selain di masalah teknis, masalah formilnya aja banyak kejanggalan. Yang namanya gelar itu kan digelar, seharusnya dibuka. Gelar karpet contohnya nggak mungkin yang meluntung, ini digelar semuanya. Seharusnya 709 itu dibuka dalam gelar. Ada 709 dokumen, konon kabarnya. Itu disampaikan, tapi tidak disampaikan pada kami. Nah ini yang menarik lagi, kemarin itu sudah disampaikan bahwa ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya kan? Lah, namanya dilimpahkan, namanya apa itu? Tahap pertama ya, Mas Fadli ya. Tahap pertama, ya kan? Itu kepolisian sudah tidak punya kewenangan lagi. Karena sudah dilimpahkan. Kalau memang ada pemeriksaan, itu adalah perintah dari kejaksaan. Petunjuk. Pertanyaan saya, pemeriksaan yang nanti ini inisiatif dari kepolisian, apa memang permintaan dari kejaksaan? Karena kami yakin kejaksaan pasti meminta itu. Karena kejaksaan akan timpang jika memutuskan sesuatu yang mana hanya satu pihak yang diperiksa. Kami yakin. Dan juga itu belum selesai. Nanti ada P18, P19 dan sebagainya. Ya kan? Satu hal lagi, bukti itu adalah ijazah. Seharusnya jaksa nanti itu meminta bukti ijazah yang sudah jelas asli atas putusan pengadilan. Nggak bisa dia katakan asli, ya kan? Oleh sebab itu kami sangat yakin bahwa jaksa sangat profesional. Apalagi unsur-unsurnya sudah dikatakan tadi oleh Bang Refli, tidak ada yang kena unsur-unsur itu. Saya yakin bahwa jaksa selama ini yang saya tahu sangat profesional. Saya tidak yakin akan memp21-kan masalah ini. Saya tidak yakin. Nah, itu aja sebentar. Oke, punya tanggapan dari Bapak Roy dengan Ibu Dr. Tifa dong. Soal ini kan proses hukum tetap berlanjut nih dengan perlimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Siapkah nanti menjalani persidangan? Oh nggak apa-apa. Dilimpahkan, itu ada proses namanya P19. Nanti ada juga kalau sudah sempurna namanya P21. Nah ini jaksa peneliti, itu harus benar-benar detail. Kalau objektif, saya hakul yakin pasti akan dikembalikan. Karena apa? Baca berita acara pemeriksaan kami. Ya, nggak jelas peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2025. Lah kami dan 26 Maret. Kami tuh nggak ada di 2 peristiwa itu. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon nggak ada. Masa di situ suruh cerita apa yang ada. Saksi atau terlapor itu harus bisa menceritakan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar sendiri. Nggak boleh kita hanya mendengarkan katanya kata itu testimoni di audit itu. Maka kalau ini sudah dilimpahkan, saya hanya ingat peristiwa tahun 2017 dulu. Ketika Jokowi ada di Fakultas Kehutanan. Ya, nanti akan bolak-balik itu jangan salahkan kalau nanti bolak-balik sama Kas Mujo ya. Itu ya. Jadi siap saja dan Saya ditanya tentang ES datang. budrek nanti dia akan. Coba ditanya. Terkait permintaan maaf ES kepada Pak Jokowi gimana? Gini, saya mau menyoroti soal tanggal 8 Januari 2026 ya.
ketika Egy Sujana dan Damai Haryolubis itu datang ke kediaman Pak Joko Widodo. Nah itu ada dua konsep seharusnya ya, karena mengingat mantan Presiden Joko Widodo ini kan sedang sakit ya, kita semua juga tahu kan. Saya sendiri sebagai orang yang mastering saya dalam bidang imunologi, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa beliau ini terkena autoimun dan betul-betul membutuhkan perawatan yang sangat-sangat intensif. Jadi saya sangat menyayangkan kepada orang-orang dekat beliau, keluarga dekat beliau itu masih menerima tamu yang bertubi-tubi, itu kasihan sekali beliau. Saya tuh kasihan sekali gitu. Nah harapan saya adalah Bang Egy Sujana dan Bang Damai Haryolubis itu datang untuk besuk. Ya, saya sebetulnya harapan saya itu datang untuk besuk, selayaknya orang sakit dibesuk, kemudian ditenangkan, didoakan semoga Pak Joko Widodo segera sembuh, kan begitu. Harapan saya ya, saya sendiri belum ketemu sama Bang Egy dan Bang Damai sendiri ya, mudah-mudahan sebagaimana namanya Bang Damai kan damai, mendamaikan, seperti itu ya harapan saya. Lalu Bang Egy juga kan memang beliau juga suka mendoakan orang, berdoa, mudah-mudahan beliau memberikan. Jadi artinya tuh sebetulnya ada sebuah mekanisme secara behavior ya, bahwa kedatangan Egy Sujana dan Damai Haryolubis itu adalah sebuah kedatangan yang dimaksudkan untuk menenangkan batinnya Pak Joko Widodo. Ya, menenangkan batinnya. Kan Pak Joko Widodo kan panik. Ya, beliau itu kan kita tidak pernah menuduh beliau memalsukan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Kita melakukan penelitian terhadap ijazah yang beredar. Tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Pak Joko Widodo yang memalsukan ijazahnya. Berarti ada pihak X ya yang beredar di luar sana, yang belum muncul, yang merupakan pelaku dari pemalsu ijazah itu. Jadi sebetulnya dari sejak awal, sejak tanggal 30 April 2025, itu Pak Joko Widodo itu salah sasaran. Kami melakukan penelitian terhadap dokumen, bukan melakukan tuduhan terhadap Pak Joko Widodo. Iya, dan itu adalah domain publik yang kami lakukan penelitian. Jadi ini dari awal sebetulnya saya berharap seperti Pak Al-Katiri tadi sampaikan, bahwa kejaksaan harus profesional dan mudah-mudahan menggunakan kecerdasan yang maksimal begitu ya, yang bisa kita bantu agar bisa melihat ujung pangkal dari peristiwa ini. Sekali lagi, Pak Joko Widodo merasa dicemarkan nama baiknya. Karena dituduh melakukan pemalsuan ijazah, padahal kami sama sekali tidak pernah satu kata pun kami tidak pernah mengatakan Pak Joko Widodo melakukan pemalsuan ijazah. Tetapi ada ijazah palsu yang beredar di internet. Berarti kan ada pembuatnya, ya. Nah kami yakin ya, bukan kami yakin ya, kami secara saintifik tidak boleh mengatakan kami yakin ya, tetapi kita perlu menduga bahwa sebetulnya Pak Joko Widodo jangan-jangan tidak tahu menau juga tuh tentang pemalsuan. Nah ini kan sebuah hal yang harus kita bongkar bersama-sama ya, rakyat Indonesia semuanya ya, gitu ya. Jadi sekali lagi kedatangan beliau berdua, Pak Egy Sujana dan Pak Bang Damai Haryolubis, saya harapkan itu menjadi sesuatu yang menenangkan hati Pak Joko Widodo. Ya itu. Loh saya tuh saya di sosmed udah berkali-kali sampaikan keprihatinan saya sebagai dokter yang menekuni bidang imunologi, ini mastering saya bidang imunologi. Dari sejak awal begitu melihat beliau liburan di Bali, padahal untuk penderita autoimun itu sangat dilarang untuk berjemur kena matahari. Maka saya bilang di sosmed, bahkan saya berkali-kali sudah sampaikan, kalau memang Pak Joko Widodo berkenan, ingin dibantu treatmentnya oleh Dokter Tifa dengan senang hati, saya akan membantu pemulihan beliau dengan senang hati, wallahi ikhlas ya. Bahkan karena tidak ada juga tanggapan ya, respon yang positif dari keluarga ataupun dari orang-orang dekatnya Pak Joko Widodo maupun termul ya. Saya kemarin sudah buat daftar ya. Seminggu yang lalu saya sudah buat daftar pusat-pusat autoimun terkemuka di dunia. Silakan Pak Joko Widodo bisa memilih. Yang di Amerika saya sudah berikan alamatnya, yang di Jerman saya sudah berikan alamatnya, bahkan yang di Israel juga saya berikan alamatnya. Silakan. Kalau memang tidak mau dibantu sama Dokter Tifa nggak ada masalah. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Ya. Amin. Oke, ini penutup ya. Jadi kalau kita lihat ya, dari semua rangkaian peristiwa ini, kita lihat penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Karena sampai pelimpahan itu kita tidak melihat sebuah dasar hukum yang kuat untuk menersangkakan mereka. Dan bahkan kelihatan keraguan mereka setelah dilimpahkan baru diperiksa lagi saksi dan ahli. Jadi mereka sudah limpahkan, tapi nanti tanggal 20 Januari ada kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan ahli.
Karena itulah ya kalau memang tidak kuat ya kenapa tidak dihentikan aja kasus ini. Kasus ini dihentikan maksudnya penersangkaan. Tapi pengungkapan bahwa ijazah itu asli atau tidak harusnya itu dibuat terang kepada masyarakat Indonesia melalui citizen lawsuit di Solo itu. Atau barangkali ada gugatan pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Tetapi mempidanakan orang dengan dasar-dasar tidak jelas itu namanya zalim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.